Ya, pemirsa dan juga Ica terkait dengan kasus anak di Sukabumi Ya. yang berusia 12 tahun berinisial NS yang akhirnya meninggal dunia yang diduga ini dianiaya oleh ibu tiri. Ini akan kami bahas dalam segmen Jadi Jadi Pahamkan. paham. Nah, memang kalau kita melihat ya, cerita ibu tiri jahat biasanya cuma bumbu sinetron. Nah, konflik dibuat dramatis, kemudian selesai di akhir episode. Namun yang satu ini bukanlah adegan fiksi, karena NS 12 tahun diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia. Ya, tentu pemirsa kasus ini bermula ketika kondisi korban disebut menurun dan dikatakan sakit. Ini kalau kita berbicara terkait dengan kronologi dulu ya, Ya. Srina. Karena memang saat ditanya mengenai penyebab sakitnya, korban diduga menunjuk ke arah ibu tirinya. Sehingga memang itu menunjukkan bahwa penyebabnya adalah ibu tirinya. Ya. Dari keterangan itulah diduga adanya tindak kekerasan yang mulai terungkap. Korban diduga mengaku diminta meminum air panas, kemudian juga memicu kondisi fatalnya, sehingga kalau kita lihat yang di Srina tadi dari keterangan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari ibu kandung korban, ini mengalami sesuatu yang cukup fatal di area dalam organ, begitu kesehatan NS juga terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, peristiwa ini tentu memicu laporan keluarga dan perhatian publik saat ini banyak tersorot ke kasus ini nih, Srina. Iya, dan ini terungkap pula bahwa dugaan penganiayaan ini bukan kali pertama terjadi, Ica dan juga pemirsa. Ini mengutip pernyataan dari ayah korban, di mana di 2025 silam, insiden serupa sempat dilaporkan, bahkan sempat terjadi bahwasannya korban NS diduga sempat mengalami penganiayaan. Pelaku yang saat itu adalah ibu tiri korban, ini juga sempat dilaporkan. Namun ini akhirnya berakhir damai setelah terduga pelaku ini memohon ampun. Di mana keputusan damai kala itu, kini kemudian memunculkan banyak pertanyaan. Apakah kemudian ada celah perlindungan yang membuat korban akhirnya tetap berada dalam situasi yang beresiko? Ya, ini juga kemudian kalau kita lihat ya, tentu sangat menyayat hati ketika kita mengetahui tadi dari keterangan kuasa hukum ibu kandung bahwa memang disebutkan ayahnya sendirilah yang mengakui ataupun menyatakan bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Padahal kalau kita lihat secara psikologis dari korban sang anak ini, NS ini memang keinginan untuk kemudian bisa tinggal bersama dengan ibu. Namun apa daya mungkin ya. Apalagi masih di bawah umur, Iya, masih 12 tahun. tidak bisa untuk kemudian menentukan ataupun memutuskan begitu saja, sehingga memang dia harus tinggal bersama dengan ibu tirinya, sehingga terjadi kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Terduga pelaku dikabarkan pemirsa ini belum diamankan sampai dengan saat ini. Sementara penyidik saat ini pemirsa prosesnya tengah menunggu hasil otopsi untuk bisa memastikan penyebab dari kematian korban. Barulah motif dan juga rangkaian kejadiannya ini bisa kita ketahui setelah adanya hasil otopsi ini. Sehingga memang penyidik saat ini masih terus mengumpulkan keterangan saksi, bukti-bukti medis, kemudian juga fakta-fakta pendukung lainnya. Iya, dan memang belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, sehingga kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan kita kembali juga membahas bahwasannya di Indonesia, aturan jika ayah dan ibu memutuskan untuk berpisah atau bercerai, anak di bawah usia dewasa atau masih kategori anak-anak, ini harus tinggal bersama dengan sang ibu. Ini juga harus menjadi perhatian, di mana kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekedar cerita layar kaca. Keluarga juga berharap, tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum ibu kandung korban, berharap keadilan ditegakkan dan perlindungan anak nantinya benar-benar diperkuat. Ya, sayangnya ini bukan hanya kasus NS pemirsa, data dan juga laporan dari Lembaga Perlindungan Anak. Kalau kita lihat track recordnya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia memang cukup tinggi pemirsa. Kasusnya seperti ada penganiayaan fisik, kemudian juga kekerasan domestik maupun juga eksploitasi yang kembali ramai dilaporkan terhadap anak. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah sebetulnya Indonesia tengah menghadapi kekerasan darurat terhadap anak pemirsa? Iya, dan memang kita tadi hari ini saja kami sudah membawakan 3 berita kekerasan terhadap anak, di mana ayah yang menganiaya anak akibat terlibat video online, kemudian anggota BRIMOB yang juga menganiaya seorang remaja SMP, dan NS yang kemudian menjadi korban yang diduga dianiaya oleh ibu tiri korban itu sendiri. Banyak faktor yang disebut berkontribusi, diantaranya kurangnya kesadaran orang tua, lemahnya pengawasan sosial, hingga ketidaktegasan penegakan hukum dalam kasus-kasus terdahulu, sehingga kita harapkan kasus ini nantinya bisa
terungkap terkait dengan kekerasan pada anak dan diputus. Dan kita harap juga kasusnya berakhir damai tanpa konsekuensi hukum seperti yang sempat terjadi pada NS sebelumnya. Ini memang juga dipandang sebagai celah membuat kekerasan bisa terulang. Ya, tentunya ini kita harapkan menjadi kasus terakhir ya, Nisrida. Tidak ada lagi. Ya. Ya, jadi sudah paham kan terkait dengan kasus kekerasan anak yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kita harapkan bisa menjadi pembelajaran ya pemirsa. Dan berita satu siang akan kembali usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.